Jantung. Jelajah hutan dan gunung. Akbar. Februari kali ini membawa langkah saya ke salah satu ikon di pesisir Kalimantan Timur, Gunung Sekrat. Gunung yang menyimpan cerita tentang ketangguhan dan adaptasi, mirip dengan sebuah organisasi yang juga sedang berjuang beradaptasi dengan zaman. Pramuka. Kita sering menganggap keduanya sebagai sesuatu yang ada di sana, tapi jarang benar-benar kita selami lagi maknanya. Baik, hari ini kita dalam perjalanan menuju Gunung Sekrat. Sekarang pukul 11:11 dari kaki gunung dengan kondisi baru saja setelah hujan, sehingga trek dialiri dengan air yang cukup deras. Ya. Kita akan menuju puncak dengan kisaran waktu sampai tengah hari nanti. Mudah-mudahan semua kru bisa sehat di perjalanan. Menuju puncak Batu Putih itu tidak mudah. Jalurnya terjal dan menantang, sama halnya dengan mengajak anak muda zaman sekarang untuk jatuh cinta pada pramuka. Kenyataannya, pramuka mulai kehilangan daya pikat. Bagi banyak kaum muda, pramuka terasa seperti jalur lama yang membosankan. Mereka lebih memilih jalur instan di dunia digital daripada harus kotor-kotoran dan panas-panasan demi sebuah tanda kecakapan. Baik, ternyata di pertengahan perjalanan di trek terjadi banjir yang mengharuskan kami buka sepatu, karena tidak mungkin menggunakan sepatu basah ketika nanti pendakian atau berada di sana. Dengan cara inilah mungkin satu-satunya yang bisa kami lakukan supaya perjalanan bisa aman dan nyaman. Oh iya, dalam pendakian, leader adalah segalanya. Tapi apa jadinya kalau sang penunjuk jalan tidak lagi memahami medan? Banyak pembina pramuka yang terjebak pada metode lama. Mereka tahu teknis, tapi gagap dalam menyampaikan tujuan asli pramuka. Akibatnya, kegiatan hanya jadi rutinitas yang kaku, penuh teriakan instruksi, tanpa ada transfer nilai karakter. Pembina yang kurang paham esensi ibarat pendaki yang membawa kompas rusak. Mereka berjalan, tapi tidak tahu kemana arah yang sebenarnya. Sudah hampir tiba di pos 1 bersama peserta jantung, jelajah hutan dan gunung. Ya, sudah terdengar suara debit air yang cukup tinggi, artinya tidak lama kita sampai di pos 1. Nah, sepanjang perjalanan untuk di Gunung Batu Putih atau Gunung Sekrat, kita bisa mengambil beberapa tanaman yang bisa kita konsumsi. Jadi contohnya yang bisa petik. Ya. Nah, ini kita bisa konsumsi. Nanti akan kita konsumsi di pos 1 sebagai logistik tambahan, ya, berupa sayur yang bisa kita konsumsi. Ya, kita lanjut perjalanan. Ini tanaman yang bisa dikonsumsi sepanjang jalan menuju pos 1 di Gunung Sekrat.
di pos 1. Ini perjalanan mulai dari gerbang pos 1 menuju jembatan. Nah, karena di aliran dialiri air di pos 1 ini, sehingga kita harus betul-betul hati-hati karena kondisi juga licin, terutama trek baru habis hujan. Ini kita bisa lihat ya, aliran airnya begitu cukup deras. Ini juga jadi sumber air untuk kita nanti konsumsi, masak dan sebagainya. Kita lanjutkan perjalanan terlebih dahulu. Pakai tongkatnya, buka sepatu murik. Sepatu kaos kaki dari atas. Muriah nanya bagaimana? Nah, saya juga baru datang. Wajah-wajah lelah bisa lepas sepatu lebih aman. Kita coba yang orang yang paling ringan dulu. Tarik. Ya, Rindi sudah sampai, Dewi juga sudah sampai. Di seberang masih dalam perjalanan ada Suhaika dan Rauda. Kita tiba di pos 1, disambut dengan berbagai macam sampah. Sekedar informasi dan mengedukasi rekan-rekan yang berkunjung di gunung, dimanapun gunungnya, sampah sebaiknya dibawa kembali ya ketika Anda naik ke gunung. Karena ketika sampah ditinggal seperti ini, alhasil gunung menjadi tercemar. Ya. Selain itu juga ini jadi sampah yang tidak mungkin terurai. Jadi sebaiknya sampah plastik seperti ini dibawa kembali ke bawah sebagaimana Anda membawanya ketika naik. Matahari belum sepenuhnya muncul saat kami mulai melangkah masuk ke jantung Gunung Sekrat. Tapi di kepala saya ada satu hal yang lebih riuh dari suara serangga hutan. Soal kabar terbaru yang saya dengar sebelum berangkat tadi. Ternyata setelah sempat ada simpang siur soal dicabutnya wajib pramuka, sekarang aturannya kembali dipertegas. Pramuka kembali wajib. Kabar ini seperti jalur pendakian yang kita kira sudah ditutup. Tiba-tiba dibuka lagi dengan papan pengumuman baru yang lebih besar. Lucu memang melihat bagaimana kebijakan bisa berubah-ubah seperti cuaca di gunung. Kemarin dibilang sukarela, sekarang jadi keharusan. Tapi di balik itu semua, keputusan untuk mewajibkan kembali pramuka sebenarnya adalah sebuah pengakuan bahwa kita memang sedang krisis karakter, bahwa pendidikan di ruang kelas tidak cukup untuk melatih mental anak muda. Tapi pertanyaannya, apakah dengan kembali wajib masalah selesai? Mewajibkan orang untuk naik gunung itu gampang, tapi memastikan mereka menikmati perjalanannya dan sampai ke puncak dengan selamat itu urusan lain. Kalau pramuka kembali wajib hanya untuk memenuhi administrasi sekolah atau sekedar formalitas biar terlihat aktif, maka kita cuma sedang memindahkan ruang kelas ke lapangan tanpa ada ruhnya. Kita nggak butuh siswa yang terpaksa pakai hasduk. Kita butuh sistem yang bikin mereka bangga memakainya. Jadi temuan di jalan tadi, daun sintrong namanya kalau kami. Jadi daun ini bisa dikonsumsi teman-teman, dan ini banyak ditemukan di jalur trek menuju pos 1. Ini benar-benar bisa dimakan. Nah, ini kita contohkan ya. Nah, rasanya segar, terus juga enak. Jadi teman-teman kalau kesini bisa dicoba, di jalur pendakian banyak bisa diambil. Terima kasih. Selepas sholat, sekitar pukul 20:11 kami memutuskan untuk beristirahat lebih awal, agar besok tubuh kembali pulih dan siap untuk mendaki gunung.